Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabadu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bisa melanjutkan kajian yang kedua kali ya, mengenai kitab Safinatun Najah. Dan kemarin sudah dibahas mengenai rukun Islam ya. Mengenai rukun Islam sudah dijelaskan bahwa rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, 3 zakat, kemudian 4 puasa, dan 5 adalah haji. Nah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita mengenai arkanul iman, rukun-rukun iman. Tentu syahadat itu kaitannya adalah dengan iman, meyakini, mempercayai bahwa Tuhan itu ada. Nah, itu bagian daripada iman. Iman itu ada yang mesti kita percaya dalam bentuk nyata atau wujud ya. Kemudian dalam bentuk gaib, alam gaib yang tidak kita kelihatan ya. Itu iman-iman yang mesti kita percayai dan mesti kita diucapkan, diyakini, kemudian dilakukan dalam bentuk perbuatan. Nah, itu mengenai iman ya. Jadi iman itu penting atau enggak? Sangat penting ya. Pertanyaannya kan gitu, iman itu penting atau enggak? Ya, sangat penting. Karena iman ini merupakan dasar atau fondasi bagi seorang yang beriman. Bagi seorang yang mempercayai adanya Tuhan, adanya sesuatu yang gaib ya, maka dia wajib memiliki iman. Agar imannya sempurna, maka perlu ya, ilmunya. Salah satunya dibahas dalam kitab ya, Safinatun Najah ini. Baik, itu sebagai pembukaan. Tapi saya ingin menyapa teman-teman, apa kabar semuanya? Apakah sehat? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam hal yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di bab ya, rukun-rukun iman ini, terlebih dahulu kita hadiahkan Al-Fatihah pada penulis kitab ini, yaitu Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim Yusuf Al-Hadrami. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada membaca kitab Safinatun Najah ini. Al-Fatihah Urhi Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim Yusuf Al-Hadrami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan keberkahan selalu menyertai kita dalam setiap tindakan kita, dalam setiap kehidupan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun utawi iki iku sawiji fasal fi arkanil islami ing dalam mertelakan pirang-pirang rukun iman ya, fi arkanil imani ing dalam mertelakan pirang-pirang rukun iman. Arkanul imani utawi pirang-pirang rukun iman sitatun iku 6. Antuk mina sawiji yantah iman sira billahi ing Allah, wa malaikatihi lan malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi lan kitab-kitab Allah, wa rusulihi lan rasul-rasul Allah, wa bil yaumil akhir kalawan dina kang akhir, wa bil qadari kalawan qadar khairihi becike qadar, wa syarri lan ala qadar min Allah Ta'ala saking Allah Ta'ala. Baik, di dalam pasal ini menjelaskan tentang rukun-rukun iman. Arkanul iman, adapun rukun-rukun iman sitatun itu jumlahnya ada 6. Kalau rukun Islam itu ada 5. Nah, adapun rukun iman itu ada 6 ya. Antu mina, yang pertama beriman billahi kepada Allah.
beriman kepada Allah. Allah adalah Tuhan yang menciptakan kita, yang memberikan kita rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan. Itu adalah Allah. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Kita wajib meyakini bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah. Tuhan-Tuhan yang lain adalah batil, tidak wajib untuk disembah atau wajib untuk kita jauhi. Karena kita harus meyakini dalam hati, dalam ucapan, dalam pikiran bahwa hanya ada satu Tuhan. Kenapa harus ada satu Tuhan? Karena kalau ada 2 atau 3 Tuhan itu sangat tidak mungkin. Karena pasti akan berselisih paham. Tuhan yang satu berbeda paham dengan Tuhan yang kedua. Nah, kemudian Tuhan yang kedua akan berbeda dengan Tuhan yang ketiga. Maka tidak jadi kesinambungan antara Tuhan 1, 2, dan 3. Kemudian kalau ada gitu berarti ada yang menciptakan Tuhan. Kalau ada 1, 2, 3 gitu ya. Maka Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Dan kita harus meyakini bahwa Tuhan kita tidak dapat dilihat, tapi Tuhan kita ada. Adanya di mana? Ada ya. Tidak perlu kita mempertanyakan adanya di mana. Yang jelas Allah itu ada. Karena sifat ada itu ya sangat jelas. Ada kan, tidak perlu membutuhkan lagi, tidak membutuhkan lagi pertanyaan. Kalau ada ya Tuhan di langit misalnya, maka itu akan menyerupai dengan makhluk ya, karena langit itu kan adalah tempat, sedangkan Allah tidak membutuhkan tempat. Nah, berbicara dengan iman itu ada beberapa tingkatan ya. Yang pertama adalah iman taklid. Iman taklid ini adalah iman hanya mengikuti kata orang, dan dia tidak memiliki pengetahuan mengenai keimanannya. Gitu ya. Dia beriman tapi nggak tahu dalilnya apa. Nah, itu namanya iman taklid. Kemudian yang keduanya adalah iman ilmu ya, ilmu yang disertai ilmu. Dia mengetahui dalil-dalilnya ya, dari Al-Quran, hadis. Nah, itu iman apa namanya? Iman ilmu ya, iman yang disertai dengan ilmu. Kemudian yang ketiga adalah iman ma'rifatullah ya, dengan mengenal Allah, dengan hatinya sudah muraqabah dengan Allah, sehingga dia selalu mengingat Allah dimanapun dan kapanpun. Kemudian yang keempat adalah iman hak, yaitu sudah melihat Allah dengan hatinya. Nah, kemudian yang kelima adalah iman haqa'iq, ya, yang sudah tergila-gila ya, yang sudah dipenuhi hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang lain tidak terlihat di dalam hatinya kecuali Allah, sudah masuk ke dalam lautan yang dalam. Nah, itu tingkatan-tingkatan iman. Nah, kita termasuk di mana nih? Iman yang pertama iman taklid. Nah, kalau iman taklid ini dia imannya sah, tetapi disertai dengan dosa. Makanya minimal kita tingkatan imannya yang kedua, yaitu iman yang disertai dengan pengetahuan, dengan dalil-dalil ya. Nah, itu beriman kepada Allah. Yang pertama iman kepada Allah. Kemudian wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya. Kita harus meyakini bahwa malaikat itu ada dan jumlahnya banyak. Jumlahnya tidak terhitung. Ya, malaikat itu jumlahnya tidak terhitung. Tapi yang wajib kita ketahui ada 10. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar,
Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, jumlahnya itu ada 10. Dan yang 10 ini mereka atau ya memiliki tugasnya masing-masing. Ada yang mencabut nyawa seperti malaikat Israel, ada yang mengantarkan rezeki, ada yang mengantarkan wahyu, ada yang menurunkan hujan, ada yang menjaga neraka. Nah, masing-masing beda ya malaikat. Dan malaikat ini kita wajib meyakini bahwa malaikat ini termasuk dari jisim cahaya yang lembut ya. Bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan banci. Tidak memiliki bapak dan juga tidak memiliki ibu ya. Kemudian apapun yang dibawa oleh malaikat ini, maka yakin betul merupakan khobar atau berita daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah malaikat itu makan, minum? Tidak ya, malaikat tidak makan, tidak minum, tidak menikah, tidak melahirkan, tidak tidur. Kemudian tidak dicatat amalnya. Karena sebagian dari mereka ada yang mencatat, tidak dihisab pula ya. Malaikat. Jadi hidupnya patuh tunduk kepada Allah. Itu adalah malaikat. Ya, jadi malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Berbeda dengan iblis ya, dari api. Kemudian wa kutubihi, kitab-kitab Allah yang ketiga ya, kitab-kitab Allah. Nah, kitab Allah ini yang wajib kita imani ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kemudian kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, harus meyakini bahwa kitab-kitab itu berasal daripada Allah, diturunkan oleh Allah melalui malaikatnya yang membawa wahyu. Dan setiap generasi atau setiap zaman itu memiliki kitabnya. Jadi berganti-ganti. Ketika di zaman Nabi Musa, zaman Nabi Daud itu kan kitabnya Zabur, Nabi Musa kitabnya Taurat ya. Di zaman Nabi Isa itu kitabnya Injil, dan di dalam pada Nabi terakhir itu adalah kitab Al-Quran. Jadi sesuai dengan kitabnya masing-masing, sesuai dengan syariatnya masing-masing. Setiap generasi memiliki kitab dan memiliki syariatnya yang berbeda-beda. Nah, itu Rasul ya, kitab ya. Kemudian wa rasulihi, rasul-rasulnya. Jumlah rasul yang wajib diketahui adalah 25 nabi dan rasul. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Nah, kita wajib mengimani, mempercayai apa yang dibawakan oleh Nabi dan Rasul. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad pada kita wajib percaya, meyakini bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi merupakan atau bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, wabil yaumil akhir, percaya pada hari kiamat. Pasti ya kiamat itu datang, sedangkan waktunya dirahasiakan. Kapan terjadinya, tetapi untuk kejadiannya pasti terjadi. Ini secara teori ilmiah juga ya, bahwa untuk usia bumi langit ini ada masanya, dan mungkin ini masa inilah yang nanti akan menentukan atau disebut dengan kiamat.
Kemudian yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Jadi segala sesuatu sudah tulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz, ya. Sudah ada catatannya, si A mau kayak gini, si B kayak gini, si C kayak gini. Nah, sudah tertulis, ya. Begitu. Jadi sudah detail, ya. Yang penting kita adalah berusaha untuk mengubah nasib kita. Karena di dalam nasib kita kan ada yang mu'alaq, takdir itu kan ada yang mu'alaq, ada yang mugrom. Yang mu'alaq masih kita bisa ubah, ya. Dan yang mugrom itu tidak bisa. Yang bisa dirubah seperti apa? Contohnya misalnya seperti nasib kita, pekerjaan kita, itu masih bisa kita upayakan untuk berubah. Sehingga kita tidak pesimis dengan yang terjadi saat ini. Ya bisa jadi sekarang misalnya miskin, besoknya kaya. Bisa jadi ya sekarang kaya, besok juga miskin. Ya, masih ada banyak kemungkinan, ya. Itu artinya kita tidak boleh berputus asa dengan segala yang terjadi saat ini. Ya, bisa kemungkinan berubah, ya. Nah, itu di fasal Arkanul Iman. Nah, untuk selanjutnya adalah pasal menjelaskan makna kalimat tauhid. Apa itu tauhid? Yaitu la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Apa maknanya? La ma'budah bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang disembah, yang menjadi tempat persembahan, yang menjadi objek yang disembah pada kenyataannya atau sesungguhnya bil wujudi dalam alam semesta ini, di ruang ada ini, illallah kecuali Allah. Jadi hanya Allah yang berhak kita sembah, yang berhak kita minta ampunan, yang berhak kita minta pertolongannya. Hanya Allah. Yang lain dilarang untuk diminta. Karena pada dasarnya suatu selain Allah tidak memberikan manfaat, juga tidak memberikan madarat, ya. Maka ketika kita meminta sesuatu, ya wajib pada Allah, bukan kepada yang lain, bukan kepada pohon, ya, bukan kepada jin atau setan atau yang lainnya, tapi kita meminta mohon kepada Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita satu bab lagi, ya. Atau fasal lagi. Fasun fi alamatil buluk. Di sini akan dijelaskan mengenai tanda-tanda balik. Setelah imannya, setelah Islamnya dijelaskan, maka masuk kepada tanda-tanda balik, akhir balik. Nah, fenomena sekarang banyak anak yang sudah balik, ya, secara umur, tapi akhirnya belum sempurna. Secara logikanya masih belum sempurna, tapi dia sudah balik. Maka ini menjadi PR bagi kita. Jadi PR bagi kita, ya, pemuda-pemudi sekarang, remaja lah. Remaja yang menginjak dari anak-anak remaja yang balik itu kan. Akhir balik ini. Jadi ada semacam gap, ya, antara balik dengan akhirnya. Seharusnya kan dua-duanya sempurna gitu kan, beriringan antara akhir dan balik. Dia secara akal sudah matang, sudah memiliki pertimbangan yang pas, sudah bisa menentukan pilihannya dengan benar, sudah mengetahui apa yang mesti dia lakukan, apa yang dia tidak lakukan gitu kan. Nah, tapi kepada kenyataannya belum, ya. Maka ini PR terutama bagi orang tua yang memiliki anak remaja. Maka perlu diketahui
apakah seorang anak ini sudah balik atau belum. Kalau sudah balik berarti dia harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai orang yang mukallaf, orang yang sudah terbebani syariat, orang yang sudah harus melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai orang yang sudah mukallaf, orang yang sudah terbebani oleh syariat. Oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui tanda-tanda balik ini, terutama untuk orang tua. Jangan sampai orang tua juga belum paham mengenai tanda-tanda balik ini. Ya, alamatul bulughi salasun utawi pirang-pirang tanda balik salasun iku telu. Nama mu khamsa asyrata sa'atan. Sampul 15 tahun. Apa tahun fitlah dalam wong lanang wal unsal lan wong wedon. Wal ihtilamu la mimpi jima fi zaharin dalam wong lanang wal unsal lan wong wedon litis isinina adue sanga tahun ya. Wal haidul lan haid fil unsa dalam wong wedon litis isinina adue sanga pirang-pirang tahun. Tanda balik itu ada 3. Yang pertama sempurna atau sudah memasuki usia 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Jika sudah 15 tahun maka dia sudah dikatakan balik. Ini pertama ya. Jika yang kedua atau yang ketiganya belum. Tapi kalau misalnya yang kedua wal ihtilamu fil zahari sudah sudah mimpi ya, mimpi bersenggama dan mimpi bersenggama itu juga sudah dikatakan balik. Nah, wal unsal di sini dan bagi perempuan itu umur 9 tahun ya, umur 9 tahun. Kalau laki-laki itu bisa umum, berarti kan dia 15 tahun itu kan udah termasuk perempuan juga kan. Kemudian kalau batas perempuan itu 9 tahun. Nah, 9 tahun juga sudah dikatakan balik. Kalau laki-laki kan 15 tahun, kalau perempuan kan 9 tahun gitu kan. Kemudian wal haidu haid fil unsa bagi perempuan biasanya di umur 9 tahun atau 8 tahun sudah ada juga yang haid ya. Nah, kalau ada tanda-tandanya, salah satu tanda itu berarti juga bisa dikatakan sebagai orang yang sudah mencapai balik. Baik, itu saja pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.